Halo, salam satu data. Pagi ini saya akan memberikan informasi terkait seleksi kemampuan akademik untuk PPG dalam jabatan tahun 2019. Ini teman-teman sudah lihat bahwa sudah ada surat edarannya. Ini sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi kemampuan akademik tahun 2019 bagi program PPG dalam jabatan sebagai berikut. Syaratnya adalah calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019 adalah guru tetap yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Jadi poin pertama ini adalah teman-teman sudah harus menjadi TMT di sekolah induk atau di tempat teman-teman mengajar itu setidaknya per tanggal 31 Desember 2015. Jadi setelah itu 2016 ke atas itu dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman sudah harus terdaftar memiliki TMT gitu ya sebelum 31 Desember 2015. Calon peserta melakukan pendaftaran melalui halaman gtk.belajar.kemdikbud.go.id dengan mengisi bidang studi PPG yang dipilih sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Jadi memiliki ijazah S1 atau D4 minimal yang linier dengan ijazah. Ya. Verifikasi dan validasi akan dilakukan untuk melihat linearitas antara program studi dengan yang dipilih, gitu ya. Ada tabel linearitasnya ada di bawah, nanti akan saya contohkan. SK 2 tahun terakhir sebagai guru tetap, yaitu guru yang status kepegawaiannya PNS dan non-PNS serta guru tetap yayasan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian PPK atau oleh yayasan berdasarkan perjanjian kerja. Ya, calon peserta yang dinyatakan lolos verifikasi, nah verifikasinya ini dilakukan oleh LPMP dan validasi akan mengikuti seleksi kemampuan akademik di tempat ujian kompetensi atau TUK menggunakan sistem UKG, gitu ya. Persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran itu ada di lampiran. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Tata cara pendaftaran, teman-teman silakan buka websitenya nanti ini gtk.belajar ini teman-teman silakan buka. Nah, ini adalah dulunya adalah SIM PKB, sekarang alamatnya jadi di GTK Belajar, dulu adalah di SIM PKB. Ya, caranya guru login menggunakan SIM PKB masing-masing, setelah login mengunggah berkas. Jadi sebelum teman-teman mengupload ini, pastikan sudah menyiapkan ijazah asli S1 D4 yang sudah di-scan dan SK 2 tahun terakhir sebagai guru tetap. Yang perlu di-scan ini aja. Ya, sisanya itu teman-teman silakan baca di sini. Ya. Nah, alurnya kurang lebih adalah seperti ini, ya. Persyaratan seleksi. Guru tetap PNS non PNS terdaftar di Dapodik. Jadi untuk mendapatkan nomor ujian atau nomor UKG, nomor SIM PKB-nya itu harus muncul atau terdaftar di Dapodik. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015. Memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi terakreditasi. Berusia setinggi-tingginya 57 tahun per 31 Desember 2019 dan yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Syarat berkas, scan ijazah dan SK guru tetap selama 2 tahun terakhir. Nah, prosedurnya adalah seperti ini. Publikasi pengumuman pendataan PPG itu sudah diumumkan surat edarannya tanggal 24 September, ya. Nah, kemudian perbaikan melalui Dapodik jika data tidak sesuai. Jadi misalnya ada ketidaksesuaian antara ijazah, nama, TMT itu silakan diperbaiki di Dapodik. Kemudian ajukan ke SIM PKB jika data sudah benar, kemudian akan diverifikasi oleh LPMP. Ketika kita sudah mengupload berkas melalui SIM PKB, akan diverifikasi oleh LPMP. Nah, LPMP akan membuat diterima, diperbaiki, ataupun ditolak untuk syarat berkasnya. Ya, ini syaratnya, guru tetap PNS, non-PNS, yayasan. Ini contoh kasus untuk syaratnya, data di Dapodik guru tetap PNS itu disetujui, diangkat sampai dengan 31 Desember. Nah, sementara di Dapodik TMT-nya 1 Januari tetap diakui, dengan syarat TMT-nya 1 Januari ini. Walaupun syaratnya 31 ini tetap diakui, telah memiliki NUPTK
Oke, syaratnya memenuhi. Syarat kualifikasi S1 atau D4, ternyata di Dapodik D4 itu tetap diakui. Berusia setinggi-tingginya 57 tahun per 31 Desember. Nah, berarti minimal di Dapodik itu adalah tanggal lahirnya harus 1 Januari 1962. Gitu ya. Kurang lebih di Dapodik maksimal, bukan minimal. Maksimal itu 1 Januari 62. Kalau ada yang 61 itu berarti sudah tidak bisa mengikuti syaratnya lagi. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih. Nah, yang akan diverifikasi oleh LPMP adalah berkas yang diunggah, ijazah tadi, linearitas tidak, program studi yang kita pilih dengan ijazah, gitu ya, dan lain-lain, berkas yang lain-lain, gitu ya. Nah, ini adalah syarat untuk pengisian atau mengikuti seleksi tes kemampuan akademik. Nah, seleksi kemampuan akademik ini nantinya kalau teman-teman sudah lolos itu akan mengikuti tes UKG untuk sebagai nilai batas minimal untuk nanti dicalonkan sebagai peserta PPG. Ingat, ini adalah tes kemampuan akademik atau tes awal untuk pencalonan peserta PPG. Jadi teman-teman harus mengikuti dua proses, yaitu adalah seleksi berkas untuk tes kemampuan kemampuan akademik menggunakan sistem UKG. Jika teman-teman lolos, teman-teman akan nanti mengikuti pemberkasan untuk seleksi PPG, ya, untuk penempatan LPTK nantinya. Jadi teman-teman silakan buka ini websitenya jika sudah memiliki akun SIM PKB, tapi nanti jadwal ini baru bisa dibuka pada tanggal 30 September, ya. Jadwalnya adalah pendaftaran calon peserta seleksi ini akan dimulai tanggal 30 September sampai 23 Oktober. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 3 minggu buat teman-teman mendaftar. Jangan dilewatkan. Verifikasi dan validasi linearitas yang dilakukan oleh LPMP itu 2 Oktober sampai 29. Nah, batas untuk ujiannya adalah ujian ini akan diselenggarakan di TUK masing-masing yang ditunjuk oleh Ditjen GTK dan dilaksanakan oleh LPMP pada tanggal 11 sampai 23 November 2019. Ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini. Yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat untuk mengikuti tes kemampuan akademik, itu silakan untuk mendaftar. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Salam satu data.